أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian kita diajak membaca Yasin. Kenapa mesti Yasin? Nanti bapak ibu ditanya pulang, Bu, kenapa baca Yasin? Kata ibu itu menjawab, kalau Al-Baqarah kepanjangan. Kenapa mesti Yasin? Karena dalam Al-Quran, buka tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim, di situ dituliskan satu hadis, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Yang baca Yasin tadi malam Jumat, maka subuh tadi sudah dapat ampunan Allah. Yang baca Yasin siang Jumat, maka pada waktu petangnya dapat ampunan pada Allah. Tidak khusus hari Jumat. Pak Ustadz, kata jamaah, apa hukum baca Yasin malam Jumat? Nabi tidak katakan malam Jumat, setiap malam baca Yasin. Tapi karena tak sanggup tiap malam, dipilihnya malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Tiap malam baca Yasin, tak sanggup tiap malam, maka malam Jumat seminggu sekali. Seminggu sekali pun tak sanggup, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati sajalah. Apa lagi yang dapat kita lakukan untuk membawa bekal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim menegaskan secara jelas, fi kulli amrin asirin, setiap perkara yang sulit, setiap ada musibah, setiap ada malapetaka, setiap mengharapkan yang baik-baik, dibacakan surat Yasin, illa yassarallah, maka Allah memudahkan perkara itu. Baca tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Ustaz rujuk Ibnu Katsir? Ibnu Katsir adalah ahli tafsir dan ahli hadis, paling selamat dari riwayat-riwayat palsu. Karena dalam Yasin itu kita sedang diingatkan, 3 kali diulang dalam surat Yasin, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. 3 kali diulang, muhdarun, muhdarun, muhdarun. Kamu akan didatangkan, kamu akan didatangkan, kamu akan didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. In kanat illa sayhatan wahidatan, 1 kali teriakan malaikat, fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Saya, Bapak Gubernur, Bapak Komandan Korem, Bapak Kapolda, alim ulama, semua kita ini akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan di pengadilan, mulut bisa membela. Ada yang tak pandai bersilat, tapi bersilat lidah pandai. Tak pandai bicara, dia bisa bayar pengacara dengan uangnya yang banyak. Tapi Yasin mengingatkan kita, baru kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, saat itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan yang dulu menanda tangan, yang dulu berbuat, tangan akan bersaksi, wa tukallimuna aydihim, kaki akan bersaksi, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan memberikan persaksian, bima kanu yaksibun, semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Itu ada dalam surat Yasin. Makanya orang merenung baca surat Yasin, imannya bertambah, tingkat kebrutalannya berkurang. Kenapa? Karena surat Yasin menjadi perenungan yang luar biasa. Sanggupkah Allah menghidupkan kita yang sudah mati dimakan cacing tanah? Yasin mengingatkan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Abdul Somad yang sudah mati dimakan cacing tanah, Allah tunjuk dengan satu kata, kun, maka Abdul Somad akan bangkit menghadap Allah. Ketika itu akan diminta pertanggungjawaban. Semua yang kita lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Amat sangat baik surat Yasin ini dibaca. Kenapa dibaca bersama-sama? Apa hukum membaca Yasin bersama-sama? Kata Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, membaca Yasin bersama-sama hukumnya la ba'sa, mustahabun, dianjurkan membaca Yasin bersama-sama. Buka kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab dari kalangan mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain Pak Ustaz, mazhab Hambali, Imam Ibnu Taimiyah, induknya Ahlussunnah wal Jamaah, yang paling keras menegur bid'ah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Membaca Yasin dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, membaca Quran bersama-sama namanya qiraatul idarah, la ba'sa bih, hukumnya boleh. Tapi kan bacaannya tak sama Pak Ustaz. Orang Riau bacaannya insyaallah sama, karena qori-qori kita orang-orang yang terbaik. Riau adalah orang-orang yang religius, mengerti agama, membaca. Tidak ada alasan orang Riau tak pandai mengaji Al-Quran. Hari Ahad, hari libur, anak tak sekolah,
bawakan anak ke Masjid Ar-Rahman pagi jam 8. Sudah duduk di sana Dr. Khairun Nas Jamal, juara musabaqah tilawatil Quran di Malaka. Dikumpulkan semua qori-qori di dunia ini, beliau juara 1 internasional. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga dia. Tak ada alasan kecuali kita orang Papua. Kenapa anakmu tak pandai mengaji? Kami tinggal di Papua, ya Allah. Di Papua jangankan ustaz, celana panjang pun tak ada. Tapi kita di Riau, qori-qori banyak. Antarkan anak ke Masjid Agung An-Nur, Masjid Raya An-Nur. Antarkan anak. Dulu di masjid kantor gubernur, setiap pagi Ahad saya selalu khutbah di sini diumumkan, anak-anak setiap pagi Ahad antarkan anak-anak Anda mengaji Al-Quran sini. Tapi belakangan saya tanya pengurus, masih ada lagi? Tak ada Pak, anggaran kita tak ada duit lagi gitu. Apa maknanya? Bahwa tidak ada alasan orang mengatakan bacaan Quran orang Riau. Tapi saya ni mohon maaf, saya ni agak juga iseng-iseng saya sikit. Saya mau dengar kira-kira Pak Komandan Korem ni bagus tak bacaannya. Makanya kalau Bapak tengok tadi saya agak miring ke kanan sekali, kiri sekali. Saya dengar, lancar bacaan. Tentara baca Qurannya lancar loh. Pak Gubernur macam mana bunyinya? Masya Allah. Cuman Pak Kapolda karena jauh, saya tengok matanya terpejam. Rupanya hafal dia Yasin. Hafal Yasin. Kalaulah gubernurnya baca Quran, Kapoldanya baca Yasin, paham dia bahwa mulut akan terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi, tidak akan ada kecurangan. Terbukti, mana bukti? Tahun ini Riau bebas asap. Ulang tahun lalu Riau, apa yang terjadi? Berasap semuanya. Tapi hari ini tak ada. Tapi kita malah bertanya-tanya pula, asap kok nggak datang ya? Apa maknanya? Ini bukti kalaulah polisinya, tentaranya, pejabatnya berzikir, maka rumah-rumah prostitusi, seks bebas, narkoba, negeri ini akan selamat. Kenapa? Berzikir. Ini tentang masalah membaca Yasin. Itulah kenapa Yasin yang dibaca, bukan surat yang lain, karena keutamaan yang luar biasa. Lalu kemudian pula di akhir surat Yasin diajak lagi kita untuk berdoa. Kenapa berdoa bersama? Kenapa kita berdoa bersama? Karena dalam hadis dikatakan la yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Yang berdoa satu orang, qari kita, ustaz kita, ulama kita, yang berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, maka Allah mengabulkan doa mereka. Begitu kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Kalau ada orang mengatakan ini hadis dhaif, hadis dhaif tetap boleh dipakai kalau cukup 5 syarat, tidak dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, masih bernaung di bawah hadis sahih. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, dan dia untuk fadail a'mal. Dan adapun tentang berdoa bersama, maka ditegaskan dalam tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua sudah dikabulkan Allah. Ternyata doa bersama bukan hanya ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Musa berdoa kepada Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, sampaikan kami ke singgasana Fir'aun, tolong kami melawan Fir'aun. Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Maka kata Allah, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan kita pagi ini tidak ada yang disangsikan, diragukan sekalipun, apapun namanya. Ini semua berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Lalu kenapa berzikir mesti beramai-ramai? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena dalam hadis dikatakan afdalul zikri, seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa mesti beramai-ramai? Kenapa tidak di rumah sendiri-sendiri? Karena dalam hadis dikatakan majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yazkurunallah, berzikir mengingat Allah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah, hafat bihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Di saat malaikat naik petang nanti, habis asar malaikat naik, lalu kemudian Allah bertanya, hai malaikat, apa kerja orang Riau? Apa yang dilakukan orang Pekanbaru? Malaikat menjawab, mereka berkumpul berzikir mengingatmu ya Allah. Saat itu dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat, hai malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan kalian, semua kalian komplain,
Kalian katakan manusia akan berkelahi, manusia akan makan arak, manusia akan menumpahkan darah. Tapi lihatlah, mereka berkumpul, berzikir, mengagungkan aku. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak kita, saya senang pagi ini semuanya hadir. Anak-anak sekolah, macam-macam bajunya warna-warni, hadir semua. Mereka akan pulang, mereka akan bercerita ke teman-teman mereka yang mereka hari ini kelas 1 SMP, 3 tahun sesudah itu SMA, 3 tahun setelah itu akan kuliah. Tahun 2026 mereka yang akan menjadi pegawai Pemprov, mereka akan menjadi kepala dinas, mereka akan jadi wali kota, mereka akan jadi polisi, mereka akan jadi tentara. Mereka adalah generasi-generasi yang berzikir. Bangga kita sebagai orang Riau. Riau adalah Melayu. Melayu sama dengan Riau. Melayu Islam, Islam Melayu. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Layu saja lagi. Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Berdasarkan survei, suku terbanyak nomor 1 Minangkabau. Yang kedua Melayu. Yang ketiga Jawa. Melayu. Setelah itu Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabau. Islam akan bangkit di masa akan datang, tapi bukan Islam yang keras. Kalau tidak seagama denganmu, pancung kepalanya, halal darahnya. Bukan. Islam menghormati perbedaan. Nabi SAW tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabat, tapi di sana juga ada 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Khaybar. Mereka bisa hidup bersama. Itulah tipikal masyarakat yang multi etnis, multi agama, dan kita berada di sini. Kehadiran Islam menjadi rahmatan lil alamin. Berzikir. Ini tentang masalah membaca Yasin. Itulah kenapa Yasin yang dibaca, bukan surat yang lain, karena keutamaan yang luar biasa. Lalu kemudian pula di akhir surat Yasin diajak lagi kita untuk berdoa. Kenapa berdoa bersama? Kenapa kita berdoa bersama? Karena dalam hadis dikatakan la yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Yang berdoa satu orang, qari kita, ustaz kita, ulama kita, yang berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, maka Allah mengabulkan doa mereka. Begitu kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Kalau ada orang mengatakan ini hadis dhaif, hadis dhaif tetap boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, masih bernaung di bawah hadis sahih. Tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, dan dia untuk fadail a'mal. Dan adapun tentang berdoa bersama, maka ditegaskan dalam tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua sudah dikabulkan Allah. Ternyata doa bersama bukan hanya ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Musa berdoa kepada Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, sampaikan kami ke sana Fir'aun, tolong kami melawan Fir'aun. Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Maka kata Allah, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan kita pagi ini tidak ada yang disangsikan, diragukan sekalipun. Apapun namanya, ini semua berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Lalu kenapa berzikir mesti beramai-ramai? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena dalam hadis dikatakan afdaluz zikri, seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa mesti beramai-ramai? Kenapa tidak di rumah sendiri-sendiri? Karena dalam hadis dikatakan majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yazkurunallah, berzikir mengingat Allah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah, hafat bihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Di saat malaikat naik petang nanti, habis asar malaikat naik, lalu kemudian Allah bertanya, hai malaikat, apa kerja orang Riau? Apa yang dilakukan orang Pekanbaru? Malaikat menjawab, mereka berkumpul berzikir mengingatmu ya Allah. Saat itu dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat, hai malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan kalian, semua kalian komplit,
Kalian katakan manusia akan berkelahi, manusia akan makan arak, manusia akan menumpahkan darah. Tapi lihatlah, mereka berkumpul, berzikir, mengagungkan aku. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita, saya senang pagi ini semuanya hadir. Anak-anak sekolah, macam-macam bajunya warna-warni, hadir semua. Mereka akan pulang, mereka akan bercerita ke teman-teman mereka yang mereka hari ini kelas 1 SMP, 3 tahun sesudah itu SMA, 3 tahun setelah itu akan kuliah. Tahun 2026 mereka yang akan menjadi pegawai Pemprov, mereka akan menjadi kepala dinas, mereka akan jadi wali kota, mereka akan jadi polisi, mereka akan jadi tentara. Mereka adalah generasi-generasi yang berzikir. Bangga kita sebagai orang Riau. Riau adalah Melayu. Melayu sama dengan Riau. Melayu, Islam, Islam, Melayu. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Layu saja lagi. Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Berdasarkan survei, suku terbanyak nomor 1 Minangkabau. Yang kedua Melayu. Yang ketiga Jawa. Melayu. Setelah itu Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabau. Islam akan bangkit di masa akan datang, tapi bukan Islam yang keras. Kalau tidak seagama denganmu, pancung kepalanya, halal darahnya. Bukan. Islam menghormati perbedaan. Nabi SAW tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabat, tapi di sana juga ada 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Khaybar. Mereka bisa hidup bersama. Itulah tipikal masyarakat yang multi etnis, multi agama, dan kita berada di sini. Kehadiran Islam menjadi rahmatan lil alamin. Semua kalian komplain, kalian katakan manusia akan berkelahi, manusia akan makan arak, manusia akan menumpahkan darah. Tapi lihatlah, mereka berkumpul, berzikir, mengagungkan aku. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita, saya senang pagi ini semuanya hadir. Anak-anak sekolah, macam-macam bajunya warna-warni, hadir semua. Mereka akan pulang, mereka akan bercerita ke teman-teman mereka yang mereka hari ini kelas 1 SMP, 3 tahun sesudah itu SMA, 3 tahun setelah itu akan kuliah. Tahun 2026 mereka yang akan menjadi pegawai Pemprov, mereka akan menjadi kepala dinas, mereka akan jadi wali kota, mereka akan jadi polisi, mereka akan jadi tentara. Mereka adalah generasi-generasi yang berzikir. Bangga kita sebagai orang Riau. Riau adalah Melayu. Melayu sama dengan Riau. Melayu, Islam, Islam, Melayu. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Layu saja lagi. Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Berdasarkan survei, suku terbanyak nomor 1 Minangkabau. Yang kedua Melayu. Yang ketiga Jawa. Melayu. Setelah itu Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabau. Islam akan bangkit di masa akan datang, tapi bukan Islam yang keras. Kalau tidak seagama denganmu, pancung kepalanya, halal darahnya. Bukan. Islam menghormati perbedaan. Nabi SAW tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabat, tapi di sana juga ada 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Khaybar. Mereka bisa hidup bersama. Itulah tipikal masyarakat yang multi etnis, multi agama, dan kita berada di sini. Kehadiran Islam menjadi rahmatan lil alamin. Melayu. Setelah itu Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabau. Islam akan bangkit di masa akan datang, tapi bukan Islam yang keras. Kalau tidak seagama denganmu, pancung kepalanya, halal darahnya. Bukan. Islam menghormati perbedaan. Nabi SAW tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabat, tapi di sana juga ada 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Khaybar. Mereka bisa hidup bersama. Itulah tipikal masyarakat yang multi etnis, multi agama, dan kita berada di sini. Kehadiran Islam menjadi rahmatan lil alamin. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Khaybar. Mereka bisa hidup bersama. Itulah tipikal masyarakat yang multi etnis, multi agama, dan kita berada di sini. Kehadiran Islam menjadi rahmatan lil alamin.